Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM 19830351. Di sini saya akan memberikan simulasi atau tutorial mengenai load balancing ya, menggunakan hub proxy di Linux Debian ya. Debian server seperti itu. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya buat dua server Linux server A dan Linux server B, dan satu router yaitu Linux router, dan juga satu klien yang saya pakai kayak Ubuntu yang telah saya buat sebelumnya. Oke, untuk networknya sudah saya setting di sini. Untuk Linux server A, IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian untuk Linux server B, IP-nya 192.168.2.1/24. Nah, di Linux router juga sudah saya setting ya untuk routingnya juga. Di sini terdapat 1, 2, 3 interface ya. Yang 2 interface buat ke Linux server dan 1 interface buat ke kliennya, seperti itu. Jadi di sini untuk interface-nya saya setting networknya 1.254 semuanya ya. 2.254 dan juga 121.254. Oke. Langsung saja ke tahap instalasi. Pertama kita lakukan instalasi hub proxy-nya. apt install hub proxy -y. Kita tunggu instalasi hub proxy-nya. Apabila telah selesai, kita masuk ke direktori hub proxy cd/etc hub proxy. Kemudian lakukan konfigurasi pada hubproxy.cfg, nano hubproxy.cfg. Di sini karena kita cuma menggunakan HTTP, tidak menggunakan HTTPS, jadi kita beri komen saja yang ininya ya, yang SSL sebagainya ini. Atau kalau mau bisa dihapus saja seperti itu. Nah, kemudian di paling bawah kita tambahkan pertama statsnya, kita listen dulu, listen stats. Kemudian kita bin port 8080, modenya HTTP. Kemudian statsnya kita enable, start hide version, kemudian start realm hub proxy statistik ya, statistics ya. Kemudian start URI ya, dan juga user password untuk login statistiknya ya. Start authentication ya, Banua, dan passwordnya juga Banua. Oke. Kemudian untuk front end-nya kita bikin front end main, modenya HTTP ya. Untuk bind-nya kita regex all, kemudian port 80, option HTTP server close. Kemudian untuk option forward for dan juga default backend web server. Oke. Lalu untuk backend-nya ya, kita bikin backend web server yang sesuaikan. Kemudian balance-nya gunakan round robin dan juga sini HTTP response-nya biar bisa mengetahui ya respon
web servernya dari web server yang mana, seperti itu. Respon add header via persen %s. Kemudian untuk option http chk hit http 1.1/r/nhost, kemudian /localhost ya. Lalu kita tambahkan kedua server LNX server A192.168.1.1 port 80 cek. Kemudian server yang kedua LNX server B 192.168.2.1 port 80 cek. Setelah itu kita simpan dengan tekan Ctrl tambah O, kemudian Enter, kemudian Ctrl X untuk exit. Oke, setelah itu kita restart hproxy-nya. Hproxy restart. Nampaknya ada kesalahan di sini ya. Bentar, kita cek lagi. Kita coba tes ping dulu. Ping 192.168.1.1 berhasil. 2.1 berhasil. Nampaknya ada kesalahan pada konfigurasi kita. Ini kita hapus saja. Listen stats binnya 8080, modenya HTTP, statsnya enable hide version realm hproxy statistics stats URI. Ketinggalan di URI-nya, slashnya kita ketinggalan. Oke, kita simpan, kemudian kita restart hproxy-nya. Berhasil. Kemudian setelah itu kita coba jalankan di kliennya ya. Kita pengujiannya di klien, bisa menggunakan curl atau menggunakan browser secara langsung. Nah, di sini kita coba menggunakan browser. Tadi untuk IP Linux router ke kliennya 192.168.121.254 ya. Oke, kita coba 192.168.121.254. Nah, di sini web servernya sudah berhasil. Lalu kita coba refresh lagi apakah load balancingnya berhasil atau bekerja dengan sempurna. Kita refresh. Nah, di sini berhasil juga. Linux server B. Nah, kita coba refresh. Nah, dia ganti-ganti, kadang Linux server A, kadang Linux server B, tergantung servernya ini lagi running atau tidak, seperti itu. Apabila server A ini dimatikan, maka yang jalan hanyalah Linux server B saja. Begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana dengan curl-nya? Cara ceknya menggunakan curl, yaitu curl min li, kemudian IP-nya 192.168.121.254. Saya pakai IP dikarenakan tidak saya setting konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini kita bisa melihat via-nya menggunakan Linux server B. Nah, Linux server B title. Header-nya ini adalah web server Linux server B. Kemudian kita coba lagi. Nah, di sini menggunakan Linux server A lagi. Nah, jadi load balancing-nya bekerja dengan sempurna menggunakan round robin ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekian saja video dari saya. Apabila salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.